Pemerasan, pemerasan. Itu tidak ada kata itu. Heran ya guys sama pengacaranya si abu-abu ini ya kan. Kuasa hukum Reza Gladys mengatakan bahwa Reza Gladys berencana menggugat balik Nikita Mirzani dengan nominal 504 miliar rupiah. Katanya rugi karena dipaksa memberikan uang 4 miliar dan karena adanya peristiwa hukum ini ya, yang membuat nama baik serta omset Reza Gladys menurun. Tapi sahabat cendol, kok makin dibaca gugatannya ini justru makin gak nyambung ya. Mari kita bahas pelan-pelan dengan kacamata hukum. Jadi dalam gugatan balik ini ya, atau rekonvensi Reza Gladys, disebut ada dua jenis kerugian. Pertama adalah kerugian material ya, uang 4 miliar yang katanya dipaksa diserahkan ke Nikita Mirzani dan Mail. Kemudian ada kerugian imaterial, karena ada peristiwa hukum, nama baik serta omset dari Reza Gladys menurun ya, yang nilainya diklaim sampai 500 miliar rupiah. Tapi logikanya gini loh, kasus ini kan sudah lebih dulu diproses secara pidana ya. Reza Gladys adalah pelapor pidana ya dalam perkara yang vonisnya menjatuhkan hukuman ya 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani dan 3 tahun untuk Ismail Marzuki. Kemudian Majelis Hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar 3,4 miliar rupiah dari total 4 miliar rupiah yang diserahkan Reza Gladys. Artinya secara hukum kerugian material dari si Reza ini ya sudah diakomodir melewati putusan pidana ya. Hakim sudah menilai dan menimbang ya, dari 4 miliar yang keluar 3,4 miliar layak dikembalikan. Nah disinilah justru yang jadi anehnya ya. Kalau sudah ada putusan pidana yang inklusif ya, walaupun masih banding saat ini ya, artinya sebenarnya sudah menilai ya Majelis Hakim ya dari aspek keadilan gitu ya. Kemudian aspek kerugian, kemudian aspek tanggung jawab. Lalu kenapa tiba-tiba masih mau menggugat kerugian yang sama di perdata coba? Itu sama aja seperti meminta 2 kali kompensasi ya atas satu peristiwa yang sama. Jadi bahasa hukumnya kayak gini, double claim, double putusan. Lebih konyol lagi ya, kalau kerugian material itu 4M ya, yang katanya karena dipaksa, maka itu menurut kacamata netizen cendol ya, itu adalah objek pidana, bukan objek perdata. Kalau sudah dijatuhi vonis pidana ya, seharusnya sudah selesai di ranah itu ya kan, walaupun masih banding. Jadi sahabat cendol, kalau masih mau menggugat, berarti Reza sendiri tidak konsisten dengan klaim awalnya sebagai korban pemaksaan. Lalu untuk kerugian imaterial nih yang 500 miliar, karena nama baiknya menurun hingga omsetnya juga menurun akibat kasus ini ya. Bukankah kasus ini diciptakan dari laporan pidana yang dibuat oleh Reza sendiri? Artinya ia menimbulkan peristiwa hukum yang kemudian dianggap merugikan dirinya gitu ya. Kalau begitu yang membuat kerugian reputasi itu siapa coba? Orang lain kah atau justru langkah hukumnya sendiri? Jadi sahabat cendol, dalam hukum kalau seseorang memicu peristiwa hukum lalu menuduh pihak lain menyebabkan akibat dari tindakannya sendiri ya, itu bukan logika keadilan. Itu logika menyalahkan cermin. Nah kalau mau jujur ya, kedua aspek yang diklaim Reza sebagai kerugian baik material maupun imaterial ya sudah terakomodir dan tertutup secara substantif di putusan pidana. Jadi vonis 4 tahun dan 3 tahun ya, dan perintah pengembalian 3,4 miliar adalah bentuk pemulihan bagi korban dalam sistem pidana. Jadi menggugat lagi secara perdata dengan nilai fantastis bukan langkah mencari keadilannya, tapi upaya menggandakan rasa dirugikan agar tetap jadi pusat perhatian. Izinkan saya bertanya dengan nada lemah lembut ya. Kan di awal kalian nih yang cari-cari Nikita Mirzani, mau ngubungin Nikita Mirzani. Kalian juga yang minta Nikita Mirzani untuk review baik-baik produk kalian. Kalian juga nih yang netapin harga nominal kan. Terus kalian juga nih yang nego akhirnya 4M kan. Abis itu kalian juga yang laporin Nikita Mirzani, TPPU lah. Dan akhirnya tidak terbukti juga kan Nikita Mirzani memeras atau TPPU. Walaupun akhirnya tetap vonisnya 4 tahun. Tapi kan terbukti Nikita Mirzani tidak ada memeras. Nah kok sekarang kalian juga yang minta uang 4M-nya kembali ke kalian? Kok sekarang kalian malah menuntut lagi 504M? Ini siapa sih sebenarnya yang mau memeras? Kok kesannya malah Nikita Mirzani yang diperas? Iya nggak sih atau gimana sih ini konsepnya? Bingung, tolong dijawab.
Tolong. Ternyata keadaan di dalam tuh seru banget ya, menghibur ibu-ibu galau. Udah, itu aja sih hari ini. Melihat keadaan Kak Niki mungkin juga seperti apa di Aku kan baru pertama kali ketemu sama Kak Niki dan ketemunya pas di sini, baru first time, orangnya baik banget ya ternyata. Gitu sih. bahagia banget ya di dalam. Iya, bahagia, Kenapa senang aja di dia di dalam seru-seruan karena ikutan seru sama yang lain kali ya. Itu kondisi Kak Niki sehat ya kayak di dalam ya. Kayaknya sehat banget deh kelihatan karena dia happy banget itu. Tambah putih, bersih mulu kulitnya. Aku pertama kali ketemu. Pemerasan, pemerasan. Itu tidak ada kata itu. Heran ya guys sama pengacaranya si abu-abu ini ya kan. Katanya yang mereka hilangkan itu tuh pasal pemerasannya. Katanya yang sudah dihilangkan sama hakimnya itu tuh pasal pemerasan. Tapi kata dia itu tuh, tapi sini kita Mirzani itu memaksa dokter Reza katanya. Berarti itu maknanya pemerasan lah ilah pak. Hakimnya saja itu tuh kalau sudah menghilangkan kata pemerasan, berarti pemaksaan itu tuh juga dihilangkan bos. La ilah. Pak, nggak ada yang nasihatin kau gitu pak, dari keluarga, dari apa gitu, suruh tidur aja gitu, daripada di apa namanya dipelintir lagi. Hakimnya sudah bilang kalau nggak ada pasal pemerasan, sudah dihilangkan. Lo kok bapak ngeyel gitu loh. Herannya saya tuh kok bapak ngeyel sekali gitu. Kan memang kan hakimnya itu sudah menghilangkan pasal pemerasan, tapi bapak bilang begini, yang mereka hilangkan cuman pasal pemerasan, tapi kan buktinya sini kita Mirzani ada memaksa si Reza minta uang yang 4M itu, berarti itu maknanya adalah pemerasan. Kalau hakim sudah menjelaskan, kalau bapak tahu maknanya itu pemerasan, berarti pemaksaan, berarti kata pemaksaan itu pun hilang pak. Ya, sudah nggak ada lagi makna-makna satu, makna-makna dua tuh sudah nggak ada. Kalau memang itu pasal pemerasan sudah dihilangkan, berarti pemaksaan yang bermakna pemerasan itu juga tuh hilang. Tapi kok bapak tuh selalu ngungkit pemerasan. Kenapa sih bapak nggak percaya sama hakim itu gitu? Kenapa gitu loh? Memang nggak ada itu ya, nggak ada gunanya gitu ya keputusan hakim gitu ya. Keputusan hakim itu tuh hanya sekedar seperti omongan yang sekedar angin lewat gitu atau iklan gitu pak. Kok ngeyel kali bapak? Lewat lagi di beranda, greget aku pak ya Allah. Semenjak gue masuk penjara, kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah. Heran kan sama pembencinya sini kita Mirzani, ya kan? Yang nggak dibayar, maksudnya yang bukan buzzer. Kalau buzzer mah biar ditahu benar juga mereka ya nggak akan membela karena dibayar, padahal mereka juga nggak pakai produk-produk orang yang membayar mereka itu, seperti produknya Glavitsa itu tuh, buzzer-buzzernya itu coba tanya pakai enggak, karena tahu dari mulutnya kita Mirzani dan si Doktip. Tapi karena dibayar ya pasti menyangkal lah ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ikutan, ibu-ibu, emak-emak yang nggak dibayar, nggak diapa, tapi tololnya masih itu loh ya yang gue ngomong ini. Di dalam penjara pun itu dia ya setegar itu, seceria itu, hanya untuk mengungkapkan kebenaran demi kalian bodoh, demi kalian, demi emak-emak yang tidak paham arti isi dari kandungan apa yang kalian pakai. Giliran wajah sudah berplek, sudah merah itu tuh baru tuh kalian nyesal kalau kalian pernah pakai krim inilah, krim itulah. Nah itu keluh-keluh yang dikasih sama kita Mirzani. Kalau ada penjual ya, kalau ada penjual yang digratisin, misalnya beli satu gratis satu, nah itu tuh perlu dipertanyakan, ya perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena semua bahan-bahan yang ada di sini yang mereka campur di produk mereka itu tuh dibeli pakai uang, bukan pakai daun, bukan pakai Bismillah, enggak, ya. Jadi kalian itu sekarang itu ya harus bisa membedakan, ya. Harus bisa membedakan arti dari kasusnya Nikita Mirzani ini. Oh iya ya, Nikita Mirzani itu nolong kita ya. Oh iya ya, Nikita Mirzani itu sampai bela-belain masuk penjara gitu kan, sampai diikat atau dituduh sama orang, sampai diputar balikan semua faktanya tuh
Demi siapa? Demi kalian nih emak-emak yang nggak tahu apa-apa, yang otaknya susah mencerna itu loh. Orang setegar dia, seceria dia, coba lihat, nggak dia jadikan beban itu. Iya, dikurung 4 tahun penjara, putusan hakim itu nggak dijadikan beban sama dia. Tapi itu setelah V-call sama ini, sama dokter O, dia tuh happy-happy aja di sana. Ya, nggak ada kelihatan dia bersedih, dia menyesal telah mengungkapkan kebenaran, nggak menyesal sudah membantu kalian emak-emak yang nggak paham ingredient yang ada di produk yang kalian pakai itu loh. Jadi kalian itu harus berterima kasih, jangan kebanyakan menghujat kalian yang nggak paham. Ya, sudah berkali-kali gua bilang gua itu bukan fansnya Nikita Mirzani, enggak gua follow juga dia. Ya, enggak gua follow juga dia. Tapi di kasus yang satu ini gua bela-belain, belum belok belum. Gue bela-belain, gak dibayar, gak diapa, karena kita tahu, kita paham, kan? Kita paham, gara-gara dia kita mengerti, gara-gara dia kita nggak ngebeli lagi itu produk-produk yang pernah kita pakai dan berbahaya itu. Gara-gara dia kita mengerti artinya overclaim. Ya, yang kita ditipu katanya misalnya niacinamide-nya 10%, hanya ada 3%, walaupun ada, ya, tapi kan mereka menipu namanya, karena itu overclaim, bodoh. Nah, jadi kalian itu tuh yang khususnya nih, yang nggak dibayar, yang bukan buzzer maksudku, kalian bela itu Nikita Mirzani itu hanya karena kalian lihat si abu-abu sok imut, terus sok kalem. Orang-orang yang begitu tuh biasanya banyak pikiran nggak jelasnya. Paham kalian?